Pagi ini, otakku masih tidak percaya terhadap apa yang kami temukan bulan lalu. Sebelum bercerita lebih lanjut, perkenalkan, namaku Yusuf, seorang kandidat doktoral yang sedang menyelesaikan disertasi mengenai peninggalan sejarah di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sudah 2 bulan kami menggali di sana. Berbagai macam artefak telah ditemukan, seperti guci, gerabah, dan batu bata kuno. Hal-hal semacam ini tidak begitu spesial dan mengejutkan, karena memang Jenu sudah lama terkenal sebagai daerah kuno yang dihuni manusia. Cukup membosankan sebenarnya, menggali dan mengamati serta berhipotesa dari benda-benda yang sudah kita ketahui dari mana asalnya dan dari zaman apa mereka berasal. Jadi, seperti sebuah pengulangan sistematik yang ditujukan sebagai syarat menjadi doktor. Aku ingin lebih daripada itu. Seandainya ada tengkorak manusia purba atau gajah purba di tempat penelitian. Rasa bosan dan kurang minat itu tiba-tiba terpecah. Ketika di lapisan tanah sedalam 1,5 meter, seorang warga lokal yang kupekerjakan menemukan sebuah kotak kayu dilapisi tembaga kusam. Kami membawanya ke sebuah rumah warga yang disulap sebagai kantor dan juga tempat penyimpanan barang temuan. Kotak ini cukup berat, mungkin sekitar 3 kg. Dengan hati-hati ku bersihkan permukaan kotak kayu tembaga itu. Pada permukaan luarnya terdapat lambang Surya Majapahit atau Wilwatika, dan lambang-lambang lain yang belum aku mengerti. Sejenak kusimpulkan, kotak ini berasal dari zaman Majapahit. Biasanya, dalam kotak seperti ini ada barang berharga yang disimpan, karena kotak ini berfungsi sebagai brankas. Aku mencoba untuk membuka kotak tua itu. Ada sistem kunci putar tembaga pada bagian atas di setiap sisi kotak. Beberapa bagian kayu dari kotak sudah sangat ringkih. Ada kekhawatiran apabila kotak ini dibuka, kayu-kayu penyokong utama kotak akan hancur. Dengan perlahan kuputar kuncinya di keempat sisi dan menarik tutupnya. Setelah dibuka, di dalamnya berisi batangan-batangan logam tembaga berwarna kuning kusam. Ada 2 batang logam sepanjang 30 cm dengan lebar 7 cm dengan permukaan yang dipahat tulisan berbahasa Sanskerta. Selain 2 batang logam tadi, terdapat lambang Surya Majapahit atau biasa disebut Wilwatika berwarna emas yang sepertinya digunakan sebagai bandul kalung. Kami mencoba menggores logam-logam itu dengan keramik, memastikan apakah memang terbuat dari tembaga atau barangkali emas. Pada saat digores, ternyata menghasilkan bekas goresan berwarna kuning emas. Aku sangat yakin kotak ini bukan berlapis tembaga, namun berlapis emas. Batangan logam dan wilwatikanya juga merupakan logam emas. Untuk memastikannya, kusuruh Parno, asistenku, untuk pergi ke toko emas dan mengajak salah satu pegawainya memeriksa penemuan kami. Beberapa saat kemudian, si tukang emas datang ke kantor. Dia membawa beberapa peralatan, mulai dari timbangan, ember kecil, dan beberapa alat lain yang kurang kupahami namanya. "Ini emas murni, Pak." Si tukang emas mendekatkan wilwatikanya ke matanya menggunakan kaca pembesar. 24 karat, ujarnya melanjutkan. "Bapak mau menjualnya?" "Oh, mohon maaf, ini tidak untuk dijual. Terima kasih atas waktunya." Ku kode Parno untuk membawa si tukang emas keluar dari ruangan dan membayarnya. Saat itu, sepertinya Dewi Fortuna sedang memihak kepada penelitian kami. Kami mencoba untuk membersihkan temuan emas ini. Dengan hati-hati, ku coba untuk menggosoknya dengan sikat halus. Warna kuning dari emasnya sangat kontras dengan tulisan-tulisan Sanskrit yang berwarna lebih gelap. Aku mencelupkan batang emas ini ke dalam larutan asam. Wush! Dengan segera batangan emas ini meluruh, saling lepas, seperti layaknya tumpukan kertas. Aku dibuatnya berdebar.
Batangan ini bukanlah batangan emas yang solid, melainkan terbuat dari lembaran-lembaran emas yang dimampatkan menjadi satu. Kucoba untuk melepaskan rekatan antar lembaran emas dan membersihkan beberapa lembarnya. Pada setiap lembarnya bisa dilihat tulisan-tulisan dalam bahasa Sanskerta. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini sebuah prasasti tertulis atau hanya sebuah hiasan bertatahkan tulisan-tulisan? Melihat tulisan-tulisan itu, benakku langsung tertuju ke satu nama, Dr. Catherine. Segera ku telepon kawan lamaku itu, seorang ahli hagiografi dan transkrip kuno Jawa. Setiap senti dari benda-benda itu kudeskripsikan dengan sedetail-detailnya. Dia berkata bahwa semua prasasti tertulis yang ditemukan di era Majapahit maupun era sebelumnya hanya terbuat dari batu atau daun lontar. Tidak ada satupun bukti literasi yang terbuat dari logam, apalagi emas. Dia mengingatkan untuk tidak menyebarkan penemuannya terlebih dahulu. Intervensi pihak swasta dan pemerintah dikhawatirkan akan membuyarkan tujuan utama penelitian kami. Aku sangat tertarik dengan penemuanmu. Aku akan segera sampai di Tuban, kata Dr. Catherine sebelum menutup teleponnya. Keesokan paginya, aku pergi ke Babat, sebuah stasiun kecil di Lamongan, untuk menjemput Dr. Catherine. Dari apron, kulihat sesosok wanita berusia 30 tahunan dengan rambut yang diikat ke belakang, mengangkat koper besarnya. Dia melambaikan tangan. Dengan segera aku hampiri untuk membantu mengangkat kopernya. Kathy, aku memanggilnya. Bagaimana kabarmu, Nyonya Dokter? Halo Cup, kabar baik. Panggil nama aja dong, kayak sama siapa, protesnya. Ayo kita segera ke kantormu, aku sudah tidak sabar. Kami bergegas keluar stasiun, menuju tempat parkir. Mobil kijang kotak berwarna hijau itu melaju menuju Jenuh. Di perjalanan, Dr. Catherine banyak bertanya bermacam hal mengenai kondisi awal lokasi penemuan kotak emas itu. Hampir 2 jam, aku menjelaskan berbagai macam hipotesa awalku mengenai siapa penulis prasasti itu dan untuk apa prasasti ini ditulis. Kami memutuskan menyebut prasasti ini sebagai lontar emas. Kami sampai di kantor siang hari. Kupersilahkan Dr. Catherine untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia menolak dan langsung bertanya di mana meja kerjanya. Aku menyuruhnya untuk menggunakan meja yang berada di sebelah jendela. Kami telah mempersiapkan segala kebutuhannya di meja itu. Di mana lontar kita? Tanyanya. Aku menyerahkan penemuanku itu. Dibukanya lembar demi lembar lontar emas di tangannya. Hampir semua bisa kita baca, jelasnya. Di meja kerja sederhana itu, dia mulai menerjemahkan tulisan pada kitab lontar emas ke dalam sebuah catatannya. Kita hanya butuh waktu 1 minggu untuk menerjemahkan 1 batang lontar emas ini. Dr. Catherine fokus pada lontar emas di depannya. Kamu tahu, aku pikir catatan ini akan menggantikan catatan prapanca sebagai temuan hagiografis paling penting Jawa di abad pertengahan. Seletuknya tertawa riang. Pada suatu waktu, Dr. Catherine memberitahu bahwa lambang di luar kotak berbentuk seperti peta dunia. Namun, memiliki banyak daratan dan benua di sisi luarnya. Ketika aku perhatikan, memang bentuknya mirip dengan peta yang kita lihat sekarang, kecuali daratan-daratan besar di luar dunia kita. Selain itu, pada bagian bawah kotak juga terlihat bentuk candi yang identik dengan bentuk candi Sukuh di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami hanya bisa berhipotesa bahwa penemuan ini ada hubungannya dengan pembangunan candi Sukuh. 1 minggu telah berlalu. Pada sebuah malam, aku dikagetkan oleh panggilan Dr. Catherine dari meja kerjanya. Dengan segera aku hampiri dirinya.
Dia memeluk dengan erat. Batang pertama dari kitab Lontar Emas ini sudah kuterjemahkan. Kami berdua duduk bersebelahan. Sebatang rokok terlihat terselip di bibirnya. Kalau dulu kita mengenal Empu Prapanca, kali ini aku mengenalkanmu pada karya hebat, Empu Denula. Dr. Catherine berkata sembari tersenyum. Dia memperlihatkan catatan tangan panjang miliknya. Pada tiap-tiap translasi dari bahasa Sanskerta, dia juga menyalipkan tambahan keterangan yang sekiranya bisa memperjelas kondisi dari cerita lontar ini. Sesungguhnya, aku tak tahu lagi harus berkata apa kepadamu, Yusuf. Tapi malam ini, aku akan membacakan sebuah catatan yang akan membuat perbedaan cara pandang kita akan sejarah dunia. Dia membacakan semua yang dia tulis, hasil dari terjemahan Lontar Emas.